Selanjutnya, sumber daya alam perkebunan yang ada di Indonesia. Selain pertanian, hasil perkebunan di Indonesia juga melimpah. Beberapa hasil perkebunan di Indonesia bahkan telah menjadi salah satu barang yang diekspor. Berikut adalah beberapa hasil perkebunan Indonesia yang menjadi primadona adalah karet, kopi, tembakau, teh, jati, dan tebu. Dan yang selanjutnya adalah sumber daya peternakan. Peternakan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memelihara hewan ternak. Sumber daya peternakan berupa hasil dari kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakan hewan ternak, dengan tujuan mengambil produknya seperti daging, susu, telur, dan kulit. Diambil tenaganya, meningkatkan populasi hewan, serta tujuan ilmu pengetahuan dan ekologis lainnya. Potensi peternakan mempunyai arti penting dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu makanan. Di Indonesia, jumlah populasi ternak yang ada belum mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama daging dan susu. Oleh karena itu, pemerintah memperlakukan beberapa program seperti pemberdayaan peternak dengan penyuluhan dan pelatihan, penyaluran bibit unggul, serta bantuan modal agar jumlah populasi dan persebaran hewan ternak bertambah. Nah, peternakan ini dibagi menjadi 3 bentuk peternakan. Yang pertama, peternakan besar, yaitu peternakan besar yang membudidayakan jenis ruminansia besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang pertama, ternak sapi. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingnya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Ternak kerbau dan ternak kuda. Kerbau merupakan salah satu jenis hewan ternak penting dan multiguna. Kegunaan kerbau sangat beragam, mulai dari membajak sawah, alat transportasi, sumber daging, sampai bahan kulit dan tanduk yang digunakan sebagai bahan industri, serta kotorannya yang dijadikan bahan baku biogas dan pupuk organik. Selanjutnya, ternak kuda. Kuda memiliki kegunaan di masyarakat, terutama digunakan sebagai tenaga kerja, sarana transportasi, dan olahraga untuk rekreasi. Selain itu, ternak kuda juga memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pariwisata. Peternakan kecil. Peternakan kecil membudidayakan ruminansia seperti domba, kambing, dan babi. Ternak domba. Hasil utama dari ternak domba adalah kambing. Hasil yang lainnya yang sudah dimanfaatkan yaitu kulit dan jeroan. Selain itu, terdapat hasil yang lebih berekonomis tinggi tetapi belum termanfaatkan dengan baik, yaitu bulu domba atau yang biasa disebut dengan kain wol. Ternak kambing dan ternak babi. Ternak kambing sebagai ternak potong. Selain menghasilkan daging, kambing juga dimanfaatkan untuk industri kerajinan dan kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk organik. Selain itu, jenis kambing PE bahkan dapat dimanfaatkan untuk digunakan susunya yang bermanfaat bagi kesehatan. Ternak babi, walaupun babi dianggap di Islam, daging babi dapat dijual mentah atau diolah menjadi bakwan dan ham. Organ tubuh babi dapat dicampur dengan dagingnya untuk dibuat menjadi sosis. Kulit dan kaki babi biasanya dibuat menjadi bahan penyaringan, sedangkan lemak babi biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat kue. Peternakan unggas. Peternakan unggas adalah usaha membudidayakan unggas seperti ayam, kalkun, bebek, dan angsa dengan tujuan untuk mendapatkan daging dan telur. Selain itu, angsa dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu dengan menjadikannya shuttlecock dalam permainan bulu tangkis. Shuttlecock ini bisa bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Kemudian ada perikanan. Perikanan merupakan kegiatan ekonomi dalam bidang budidaya serta penangkapan ikan dan biota perairan lainnya. Biota perairan meliputi semua jenis makhluk hidup lain atau biota air yang menjadi penghuni perairan termasuk karang dan tumbuhan air. Perikanan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan laut. Yang pertama, perikanan darat. Perikanan darat adalah usaha budidaya dan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan umum. Ciri khas perairan umum yaitu airnya air tawar atau payau. Teknik budidayanya menggunakan kolam, tebat, keramba atau jaring apung, dan tambak. Kemudian ada perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha budidaya dan penangkapan ikan di wilayah perairan laut. Jenis perairan laut meliputi samudra, laut, dan selat. Sebagian besar usaha perikanan laut berupa perikanan tangkap. Nelayan menggunakan jaring, jala, dan alat pancing sebagai media tangkap.
Potensi sumber daya alam kehutanan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mengalokasikan sekitar 64% atau seluas 120,5 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Sektor kehutanan di Indonesia menghasilkan produksi berupa kayu dan non-kayu. Contoh produksi kayu adalah kayu jati, kayu akasia, kayu cendana, dan lainnya. Sedangkan pada produksi non-kayu terdapat buah-buahan, madu, karet, dan sebagainya. Yang pertama, produksi kayu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hutan ditumbuhi oleh pepohonan berkayu. Potensi hutan berupa kayu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri, mebel, dan lain sebagainya. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang keberadaannya tersebar di Nusantara. Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Di antara jenis-jenis kayu tersebut adalah kayu jati, kayu cendana, kayu akasia, kayu meranti, dan sebagainya. Non-kayu. Meskipun potensi hutan dominan dengan kayu, tetapi ada juga potensi lain dari hutan yang tidak kalah bermanfaat. Potensi hutan ini juga termasuk dalam sumber daya alam biotik yang dapat terus diperbaharui. Beberapa hasil hutan non-kayu adalah madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, setra, dan lain sebagainya. Pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dalam sumber daya alamnya. Salah satunya pertambangan, di mana Indonesia memiliki banyak cadangan mineral tambang dan hampir semua provinsi memiliki barang tambang dengan berbagai kegunaan. Persebaran hasil tambang di Indonesia hampir merata di seluruh wilayah. Adapun beberapa kekayaan tambang yang bisa ditemukan di Indonesia diantaranya yaitu minyak bumi, batu bara, timah, dan sebagainya. Selanjutnya, minyak bumi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya minyak bumi yang melimpah. Menurut catatan World Matters, Indonesia memiliki cadangan minyak sebanyak 3.692 miliar barel dan memiliki kapasitas produksi minyak bumi hingga 945.637 per hari. Daerah-daerah yang menjadi sumber minyak di Indonesia cukup tersebar, yakni Dumai di Provinsi Riau, Balongan di Jawa Barat, Cilacap dan Cepu di Jawa Tengah, Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kasim di Papua Barat. Kemudian batu bara. Manfaat utama dari batu bara antara lain sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Di Indonesia, batu bara merupakan potensi energi tambang yang sangat besar. Pada tahun 2016, tercatat cadangan batu bara Indonesia sebanyak hampir 25 miliar ton dan kapasitas produksi hingga 500 juta ton per tahun. Lokasi tambang batu bara di Indonesia juga cukup tersebar, yakni ada di Maluku Utara, Jawa, Sulawesi, Papua, Sumatera, dan yang terbesar di Kalimantan. Kekayaan tambang yang berikutnya adalah emas dan perak. Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, terkhusus emas. Menurut The Global Economy, jumlah produksi emas di Indonesia juga sangat besar, bahkan di urutan 7 dunia. Pada tahun 2018, Indonesia menghasilkan sebanyak 135 ton emas murni. Indonesia saat ini memiliki 5 tambang besar emas terbesar yang menyumbang produksi emas nasional dan dunia. Tambang Martabe di Sumatera Utara dan satu lokasi potensial yang sedang tahap eksplorasi, yakni di Sumbawa. Di Indonesia, perak dapat didapatkan di daerah Riau dan Banten. Timah. Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar di ASEAN, yang memenuhi 30% kebutuhan timah dunia. Selain berada dalam peringkat pertama di ASEAN, Indonesia juga menduduki peringkat kedua negara penghasil timah terbesar di dunia setelah China. Menurut US Geological Survey dalam buku Mineral Commodity Summaries tahun 2020, pada tahun 2018, Indonesia memproduksi sebanyak 85.000 ton timah dan pada 2019 memproduksi 80.000 ton timah dengan total cadangan mencapai 800.000 ton. Tempat penambangannya sendiri berpusat di Bangka Belitung, yang menguasai 90% total produksi timah di Indonesia. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat materi ini. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.